Oke, kita lanjutkan tentang riset. Jadi pertama yang harus Anda lakukan ketika nanti memulai satu usaha itu harus bisa menganalisis usaha Anda sendiri ya. Analisis sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan dalam menilai usaha Anda itu layak ataukah tidak, itu ada beberapa ya. Sebenarnya banyak sekali, cuma kita coba ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan sebagai permulaan usaha kita. Yang pertama adalah analisis pros con ya. Kemudian analisis SWOT ini sesuatu yang familiar di bidang ekonomi ya. Kemudian analisis pesaing. Jadi analisis usaha, pros con, itu analisis SWOT dan analisis pesaing ya. Kita jelaskan saja, nanti mungkin kita tidak akan bahas dan Anda mungkin tidak akan tidak praktek secara langsung untuk mata kuliah ini, mungkin di mata kuliah yang lain ya. Nanti mungkin di marketing plan-nya ketika nanti Anda semester 5 itu nanti ketemu saya di manajemen pemasaran kalau nggak salah. Nanti kita coba membuat analisis usaha semacam ini ya. Analisis pro con, analisis SWOT dan analisis pesaing ya. Analisis pros con itu apa? Sebenarnya simple sih. Misalnya analisis pros con itu dalam menentukan satu ide usaha ya. Positif negatifnya apa? Aspek positif negatifnya apa ya. Jadi ketika kita membuat satu usaha, ataukah misalnya kita mau memulai usaha dan kita bingung antara usaha satu dengan usaha yang lain, yang mana yang lebih baik. Nah, itu ide gitu kita coba tulis dalam bentuk analisis yang sederhana yang berbentuk adalah analisis pros con. Analisis pros con itu coba Anda uraikan sisi negatif dan sisi positif dari usaha Anda. Nah, itu nanti akan ketahuan berapa sisi positif yang dimiliki oleh usaha A. Misalnya di sini ada dua macam, misalnya ya, ini contohnya saya ingin memulai satu usaha. Usaha yang pertama adalah usaha keripik bayam. Saya senang sekali karena keripik bayam itu keripik kesukaan saya, kesukaan keluarga saya, dan saya bisa membuat. Sementara sumber daya yang terjadi adalah yang ada di desa saya, di lingkungan saya itu banyak. Tapi saya juga pengen usaha kue bolu ya, karena kue bolu saya suka masak kue ya. Kemudian juga saya kira kue bolu ini misalnya saya tawarkan kepada teman-teman itu kayaknya masuk ini ya, seperti itu. Jadi dari dua ide usaha itu kita tulis aspek positifnya apa, aspek negatifnya apa. Misalnya aspek positifnya bahan baku tersedia banyak, kemudian pesaing belum banyak. Aspek positifnya rasanya bisa bervariasi, enak, harganya bisa murah karena berlimpah dan seterusnya. Aspek negatifnya apa? Misalnya pengirimannya harus ekstra hati-hati ya, harus ekstra karena keripik ini sangat tipis dan sangat rentan sekali terhadap goncangan, sehingga ketika nanti tidak bagus dalam pengiriman itu nanti akan hancur, misalnya seperti itu. Apalagi aspek negatifnya. Nah, ini harus ada sumber bahan baku yang kontinu, artinya di tempat saya mungkin banyak tapi tidak bisa kontinu. Nah, ini aspek negatifnya. Kemudian yang ketiga negatifnya agak susah buatnya nih ya, karena harus ekstra hati-hati itu dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah aspek positif negatifnya. Kemudian kue bolu juga gitu, positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian antara kue keripik bayam dan kue bolu itu dijumlah, positifnya ada berapa, negatifnya ada berapa. Kue bolu juga gitu, positifnya ada berapa, negatifnya ada berapa, kemudian di jumlah selisihnya berapa ya. Kalau misalnya lebih besar selisihnya lebih besar, katakanlah yang keripik bayam positifnya 7, negatifnya ada 5 nih. Sementara kue bolu positifnya 6, negatifnya 5. Nah, hanya selisih 2 sama 1 ini ya. Berarti
berdasarkan analisis Procon, yang layak untuk saya angkat menjadi bisnis saya adalah keripik bayam gitu ya, karena dia punya aspek positif lebih besar dibanding aspek negatifnya gitu ya. Tentunya dalam menganalisis aspek positif kita harus juga survei ke lapangan, survei ke sumber daya kita ya, sehingga lebih detail ya, itu nanti akan lebih bagus ya. Anda mengetahui benar yang positif itu ternyata ada 50, nah itu baru detail ya, yang negatifnya ada 30 itu. Dan analisis pros con. Kemudian yang kedua, analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu nanti Anda akan sering bertemu dengan analisis SWOT ini ya. SWOT itu singkatan yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Threat ya. Threat apa threat. Nah, strength itu kekuatan, itu dalam diri pengusaha, internal pengusaha ya. Misalnya kekuatan saya adalah menyukai tantangan. Kemudian kelemahan saya ternyata mudah bosan ya. Kemudian dari sisi eksternal, oportunitas belum ada yang menjual di wilayah itu. Nah, ancamannya bahan bakunya sulit. Orang suruh nandur bayam itu nanti juga mikir-mikir apakah itu lebih menguntungkan daripada nandur sawah. Tentunya ada pemecahan nanti ya. Mungkin pemecahannya dengan cara tidak perlu ditanam di lahan produktif, cukup di rumah-rumah itu nanti ya. Jadi digerakkan semacam pokoknya desa wisma atau kelompok RT itu suruh bikin polybag, kita kasih polybag untuk nanam bayam gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah nanti ketika kita mau berbisnis ternyata ancamannya seperti itu. Ini nanti silakan diisi ya. Silakan diisi sendiri kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa. Kemudian yang berikutnya adalah analisis pesaing ya. Kita bukan untuk menyaingi dan saling untuk berebut pasar dia, tapi kita harus mengerti. Kita harus tahu pesaing kita itu mainnya seperti apa ya. Jangan kita tutup mata, sehingga apa, kita bisa mempertajam strategi kita ya. Misalnya ada pesaing nih ya, pesaingnya kuliner juga, pesaing satu rasanya enak nih ya, kemasannya bagus, produknya diantar pelayanan cepat ya. Kemudian kekurangannya harga mahal, penjual tidak ramah, tidak menerima utang. Nah itu, nah kekurangannya seperti menurut saya misalnya ya seperti itu. Kita bisa nggak mengatasi semua kekurangan dan meniru kelebihan dari customer itu ya. Kalau kita bisnis kuliner, pesaing satu rasanya enak, kita coba membuat rasa yang enak juga. Tentunya rasa enak berdasarkan customer ya, bukan rasa enak berdasarkan saya dan teman-teman saya ya, dan keluarga saya, tapi rasa enak itu harus dibuktikan dalam survei bahwa produk saya itu rasanya enak gitu ya. Kemudian kemasannya bagus, bagaimana kita membuat kemasan yang bagus? Produknya diantar, kita coba diantar juga ya, pelayanan cepat kita coba pelayanan cepat. Nah, sisi kekurangannya bisa kita jadikan peluang untuk kita memperbaiki semua bisnis kita, pesaing kita ya, sehingga kita memunculkan value, kita memunculkan bisnis kita itu lain daripada pesaing yang tadi ya. Harganya mahal, oke, kita coba harga kita turunkan dikit, relatif mahal tapi kita turunkan dikit ya. Nah itu bisa sudah menjadi kelebihan dan strategi kita. Kemudian penjualnya tidak ramah, bagaimana kita coba menjual dengan ramah, dengan senyum dan seterusnya, sehingga kita bisa ternyata kesan customer akhirnya beda, rasanya enak, kemasan bagus, sama seperti pesaing satu, tapi di tempat kita itu ada sesuatu yang tidak ada di tempat pesaing kita ya. Harganya relatif murah, penjualnya ramah, kemudian bisa dibayar tempo misalnya, bisa utang misalnya. Nah itu kelebihan, mungkin kelebihan bagi customer tapi mungkin musibah bagi seorang
business owner, cash flow-nya agak terhambat karena bisa utang. Tapi nggak masalah kalau kita cash flow kita bisa mencukupi, kita bisa membuat tagihan mereka ya. Misalnya kita kirim ke toko-toko, tentunya toko-toko kan juga mikir-mikir kalau produk baru kan bisa nggak diutang dulu, kemudian bayarnya kalau udah laku. Nah ini kita coba masukin di situ ya. Nah, sehingga dengan analisis pesaing ini kita bisa membuat satu strategi yang bisa menyamai kompetitor kita, tapi kita juga bisa menutupi kekurangan dari kompetitor kita ya. Itu gunanya pesaing, sehingga kita menyuguhkan produk yang mempunyai keunggulan tersendiri dan keunikan tersendiri ya dibanding dengan pesaing-pesaing kita. Itu contoh atau analisis yang bisa kita lakukan untuk produk-produk kita ya. Kemudian manfaatnya apa? Riset-riset semacam itu apa sih ya? Wong kita bisnis aja bisa jalan, kenapa harus riset ya? Itu biasanya orang lapangan itu itu penggayane wong-wong akademisi riset, tapi enggak masalah ya. Yang penting kita harus mengetahui ya, artinya riset itu hanya untuk mengecilkan tingkat kegagalan karena kita data-data kita lengkap ya. Bahkan di perusahaan yang sudah jalan itu ada divisi yang paling penting, bukan yang paling penting, yang diperhitungkan yaitu divisi R&D, Research dan Development ya. Karena dari riset itu nanti kita bisa mendevelop, bisa mengembangkan produk kita ya. Tentunya riset merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh penjual atau pebisnis online atau offline sebelum memasarkan barang jualan agar bisa memperkecil kemungkinan kerugian di kemudian hari ya. Riset juga sangat penting dilakukan agar kita mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta bagaimana prospek keuntungan bisa dijual. Kemudian dengan melakukan riset terlebih dahulu terhadap produk yang akan kita jual, kita juga akan bisa melihat seberapa besar potensi produk kita, tren penjualan saat ini, dan bisa memprediksi kira-kira bagaimana tren produk tersebut dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Itu yang penting. Jadi manfaat-manfaat riset itu. Jadi kalau orang dulu mungkin yang penting usaha jalan aja ya, nanti kamu akan belajar dari pengalaman itu ya. Oke, tapi nanti ketika kita butuh percepatan ya, kita butuh percepatan. Jadi tidak hanya yang action, tapi kalau kita punya kekuatan dengan data, saya kira tidak ada salahnya kita melakukan riset terlebih dahulu ya, sehingga tingkat kegagalan kerugian bisa kita minimalisir ya. Ini contoh perangkat riset ya, di secara online itu bisa kita gunakan perangkat riset ya, menggunakan Google Trend ya, contohnya Google Trend. Jadi Anda bisa buka HP Anda, atau saya coba lihat di sini ya, Anda ketik aja trend. Saya coba untuk browser ya. Nah ini browser Chrome ya. Nah kalau Anda ketik trend, ini terlalu besar. Nah trend.google.com itu merupakan fasilitas untuk mengetahui tren pasar berdasarkan online. Tingkat pencarian di Google itu seperti apa ya. Misalnya saya mau bisnis jilbab misalnya, kira-kira tren pasarnya itu seperti apa. Nah
tren pasar jilbab ternyata luar seperti ini ya. Nah, jilbab sebenarnya ini sudah mencapai puncaknya. Nggak tahu nanti awal-awal atau apa mendekati hari raya akan naik lagi. Tapi untuk sementara ini berdasarkan data di internet itu tingkat pencarian jilbab itu pada puncak itu sekitar hari ini berarti ya. Oh, ini jam ya. Per day. Jadi kalau hari ini tingkat pencarian berdasarkan jam itu pada jam 3 pagi ya, ke pagi ya. Ini turun jam 7, jam 8 ini lagi turun ya. Nah, ini kalau harian ya. Kalau kita coba 30 hari masih stabil ya. Stabil. Jadi kalau Anda bisnis jilbab itu stabil tinggi, termasuk tinggi ya. Kemudian kalau misalnya dalam 12 bulan ya. Nah, ini perlu dicermati nih ya. Anda ketika punya grafik semacam ini ya, tingkat pencariannya tinggi semacam ini, dicermati ini waktu apa? Oh, ternyata waktu hari raya. Artinya nanti ada siklus petahunan dan ini sudah mulai naik nih ya. Sehingga ketika Anda ini data-data ini bisa Anda jadikan strategi penjualan ya. Ya, jadi kalau misalnya tren pasarnya pada April Mei 2022 itu tinggi, tentunya ini nanti akan mengalami ketinggian, akan mengalami kenaikan ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya Anda ingin berbisnis jilbab itu mulai sekarang digenjot ya, karena berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun ternyata pada hari raya tingkat pencariannya besar ya. Kemudian model apa yang banyak atau ini dulu ya. Kira-kira yang kebutuhan yang paling besar itu di mana? Ternyata ada di sini ya. Ada di Gorontalo. Ini secara geografis ya. Di Riau, di Sulawesi Barat, di Bengkulu, di West Sumatera, di Sumatera Barat. Itu kebutuhan jilbab itu sangat tinggi sekarang ini ya. Kemudian jilbab yang paling cocok apa? Ternyata jilbab instan ya. Kemudian apalagi segi 4 jilbab sport ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, jilbab-jilbab yang bisa kita jual yang memiliki tren yang naik ya. Misalnya jilbab pasmina ya, jilbab pasmina inner. Kemudian jilbab jilbab button scarf ya, nggak tahu ini saya. Yang jelas itu adalah yang banyak dicari. Jilbab hamidah, kemudian jilbab circle, jilbab min ya, warnanya ya. Ini data, ini berdasarkan data ternyata yang paling banyak dicari itu semacam itu ya. Nah, dengan riset yang sederhana ini kita kan sudah bisa berpikir ya. Yang paling banyak saya beli untuk bulan ini apa? Itu kan ada di sini nanti. Jilbab instan, jilbab sport ya. Kemudian innernya jilbab tadi yang sudah ada di data-data. Itu adalah tingkat pencarian di mana pencarian di Google. Jadi kita ini data ya, data pencarian yang ada di Google ya. Tuh, itu cara membuat strategi pemasaran menggunakan Google Trend ya. Kita lanjutkan. Kemudian
yang kedua, bukan. Oh iya benar. Kemudian survei di marketplace ya. Survei marketplace itu bisa Anda lihat di situ ya. Yang paling bagus itu yang mana ya. Kemudian yang biasanya di marketplace yang paling atas di bawahnya apa namanya search engine-nya dari marketplace itu ada namanya produk-produk yang tren banyak dicari itu ya. Tidak ada. Kemudian yang paling banyak dicari bisa, yang paling banyak terjual apa, bisa dilihat di sini ya, diurutkan. Survei-survei manual sebenarnya Anda mungkin sudah pernah melakukan, tapi harus diidentifikasi. Oh ternyata yang paling banyak laris di marketplace itu sekarang seperti ini loh, seperti itu ya, harus mulai dibukukan. Kemudian juga di riset di keywordnya ya, riset keyword. Jadi riset keyword ini adalah kata kunci yang sering dicari di Google itu apa saja menggunakan keyword planner ya. Nah itu di Google itu ada ya namanya riset keyword, Google Keyword Planner ya. Anda ketik aja di Google, nanti bisa Anda lakukan kira-kira yang paling banyak dicari, ada tren pasarnya. Ini ada tren pasar ya. Ini tren pasar dalam produk katakanlah minyak herbal ya, minyak herbal. Trennya apa? Kata kunci yang paling banyak dicari yang kita ketik di Google itu ada ini ya, misalnya minyak herbal, ternyata dia mengalami tren kenaikan di sini. Tapi ada juga yang mengalami penurunan ya. Penurunan, yang kenaikan itu coba ini ada kenaikan signifikan itu bisa kita coba, misalnya jubah muslimah itu kenaikannya signifikan. Kemudian busana muslim modern itu ada kenaikan juga. Kemudian juga ini ya, minyak but-but ya. Nah, minyak but-but ini juga ada kenaikan. Nah, itu kan bisa kita, kalau tanpa data kan kita blank kan. Tapi kalau ada data semacam ini, kegiatan bisnis kita jadi tertata kan, strategi-strategi menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian gunakan kuesioner ya. Kuesioner itu kita katakanlah misalnya launching satu produk, kita bagikan, kemudian kita ambil datanya dari customer, kira-kira produk saya itu bagus apa enggak, bagus enggak, enak atau enggak. Misalnya ke 10 orang misalnya yang bilang enak 10, enggak mungkin ya 10, itu berarti dibuat gratisan koncone dewe ya. Misalnya yang enak itu 8 dari 10, nah berarti produk kita layak untuk diproduksi ya, karena berdasarkan survei, berdasarkan riset itu 8 dari 10 orang itu bilang enak ya. Kemudian cermati iklan di surat kabar, di televisi ya. Sekarang surat kabar jarang di TV, yang media radio ya, dan media-media konvensional lainnya ya. Yang sering banyak muncul itu iklan apa, berarti bisnisnya apa namanya, orang-orang marketing dari perusahaan itu sudah menangkap peluangnya. Misalnya hari-hari ini adalah produk-produk minuman ya, produk-produk untuk buka puasa, produk-produk untuk busana untuk hari raya, itu sudah mulai berseliweran di televisi. Artinya memang produk itu sekarang lagi dibutuhkan banyak orang itu ya. Kemudian juga kita lihat ulasan-ulasan di produk. Ulasan produk itu ada di mana ya? Semua marketplace ada ulasan produknya ya. Kemudian juga ada di Google Business atau Google Map, itu mesti ada ulasannya. Bahkan di Facebook group ya, Facebook fanpage, halaman, itu juga ada ulasannya. Jadi ulasan-ulasan tentang produk itu seperti apa. Dilihat ulasannya. Produk ini ternyata ulasan bintang 5-nya ada 5.000 misalnya. Bintang satunya cuma segini. Artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa
oh produk kita itu ternyata lagi bagus-bagusnya macam itu. Nah, kemudian ini yang lebih advance lagi. Nah, ini mungkin tidak saya sampaikan karena ini lebih sangat teknis lagi ya. Jadi saya hanya menggarisbawahi saja bahwa dalam riset online itu banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan untuk riset. Jadi alat-alat riset secara online itu banyak sekali ya. Misalnya Google AdWords ya atau Google Ad Keyword Planner. Nanti itu gratisan ya, tapi ada sesuatu yang bayar juga di situ. Fungsinya juga terbatas ya. Kemudian KW Finder ya. Jadi ini untuk kompetisi SEO. Kompetisi SEO itu apa ya? Search Engine Optimization. Jadi dalam hal dunia marketing online itu ada istilah namanya SEO. Jadi meranking informasi produk kita di ranking halaman depan Google. Artinya semakin banyak orang yang mengunjungi di halaman depan atau semakin kita berada di halaman depan, maka semakin banyak orang mengunjungi website kita ya. Kemudian juga Ubersuggest ya. Ini juga alat riset juga yang bisa kita gunakan. Keyword Tool ini juga gratis untuk tertentu, tapi bayar ketika ada fitur-fitur lain yang kita butuhkan ya. Kemudian Semrush Long Tail Pro, artinya ini keyword-keyword yang panjang, kemudian keyword keyword dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Artinya kesimpulannya gini ya. Jadi ketika kita mau bermain bisnis secara virtual, secara online, kita harus mengetahui tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mendukung bisnis kita itu sendiri ya. Mulai dari tools risetnya hingga nanti tools-tools pemasarannya seperti apa. Kemudian juga strateginya seperti apa ya. Tapi secara basic kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita nanti menghadapi pasar secara global, secara online itu sendiri. Oke ya. Jadi seperti itu riset, kemudian juga nanti pemasarannya juga secara secara strategisnya itu secara matang dan bagus ya ketika kita punya riset itu sendiri. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.